Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Valentine Iwarasta, NIM 311200521, jurusan D3 Teknik Konstruksi Sipil, Politeknik Teknologi Bone. Baiklah, jadi di video kali ini berjudul pemahaman dasar mengenai teknik sipil pastinya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa pemahaman dasar tentang teknik sipil. Kenapa sih saya memilih teknik sipil? Jadi selain rasa penasaran dan ingin mencoba hal baru, saya juga ingin mendalami. Insya Allah semoga saya bisa belajar dan mengambil ilmunya dengan baik. Oke. Jadi yang pertama saya akan sedikit bercerita tentang kenapa sih saya memilih jurusan ini atau jurusan teknik sipil. Jadi awalnya itu karena rasa keingintahuan yang lebih besar, sehingga saya penasaran dan ingin benar-benar mendalami tentang teknik sipil, lebih mengetahui, belajar. Jadi saya memilih jurusan teknik sipil untuk menambah pengalaman baru. Yang mendorong saya untuk mengambil jurusan ini selain karena penjelasan orang-orang di sekitar tentang teknik sipil yang begitu menarik, karena saya melihat pertumbuhan jalan di Indonesia itu sudah terlalu pesat ya, dengan kendaraan-kendaraannya yang menimbulkan berbagai masalah. Contohnya yang paling parah, kemacetan. Jadi untuk itu dibangun infrastruktur. Pembangunan ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang sipil dan perencanaan yang siap kerja. Jadi saya ingin menjadi salah satu dari orang-orang itu, dari tenaga-tenaga profesional itu, dimana dalam jurusan yang saya ambil ini saya akan mendapatkan praktek dengan porsi yang lebih besar dibanding teori pastinya. Dan saat lulus nanti saya akan dipekerjakan, siap terjun ke dunia kerja, khususnya berbagai proyek pembangunan jalan dan jembatan. Jadi saya bisa mendalami dunia teknik sipil dengan baik, makanya saya mengambil jurusan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman dasar terkait dunia teknik sipilan menurut saya sebelum mendapatkan pemahaman lain atau referensi lain. Jadi awalnya itu saya setiap mendengar kata teknik sipil itu, yang familiar di pengertian saya adalah sesuatu yang berkaitan dengan proyek pembangunan atau merenovasi suatu bangunan seperti rumah ataupun gedung. Tapi ternyata bukan hanya itu. Jadi itu pemahaman awal saya yang memang masih akar-akarnya, tapi benar juga. Jadi apa sih teknik sipil itu? Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Nah, itu pengertiannya. Teknik sipil juga mempunyai ruang lingkup yang luas. Di dalamnya ada matematika, fisika, biologi, ideologi, tentang lingkungan hingga komputer. Mempunyai peranannya masing-masing pastinya. Jadi teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya pastinya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar. Dan itulah tadi sedikit penjelasan pemahaman saya tentang pemahaman dasar teknik sipil sebelum mendapatkan referensi dan setelah mendapatkan referensi. Saya juga akan menjelaskan hal yang terkait dengan teknik sipil, yaitu pemahaman bagaimana keterkaitan dunia teknik sipilan dengan konstruksi jalan dan jembatan. Nah, pengertian dari jembatan sendiri secara umum diartikan sebagai suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan. Rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau,
saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang, dan lain-lainnya. Selanjutnya jalan. Jalan adalah suatu lintasan yang bertujuan melewatkan lalu lintas dari satu tempat ke tempat lain. Lalu lintas di sini atau lintasan di sini dapat diartikan sebagai tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa perkerasan. Teknik perancangan jalan dan jembatan adalah salah satu ilmu teknik yang memspesialisasikan dalam perancangan dan pembuatan jalan dan jembatan, khususnya jalan bebas hambatan atau yang lebih dikenal sebagai sebutan jalan tol. Program studi ini masih merupakan bagian dari jurusan teknik sipil, yaitu program studi yang masih merupakan bagian dari jurusan teknik sipil. Dalam mata kuliah konstruksi jalan dan jembatan ini, kita akan belajar berbagai aspek dalam pembuatan jalan dan jembatan, mulai dari pembuatan desain jalan, mempelajari geografi dan struktur tanah, lalu memilih bahan baku. Dampak sosial dari pembuatan jalan tersebut, dan cara merawat jalanan dan jembatan yang sudah selesai. Selain itu, di periode ini kita akan banyak mempelajari tentang perhitungan biaya dan manajemen kontrak konstruksi. Jadi itu tadi beberapa penjelasan sederhana saya tentang pemahaman dasar teknik sipil sampai keterkaitan teknik sipilan dengan mata kuliah konstruksi jalan dan jembatan. Kurangnya mohon dimaafkan, keterbatasannya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan-penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.